Halo semuanya, kami dari kelompok 2 11 IPA 2 akan menerangkan tentang ancaman terhadap integrasi nasional, tugas PPKN bab 5. Tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa juga buat subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Ancaman terhadap integrasi nasional yang pertama terdapat dalam bidang ideologi. Maksudnya itu apa sih? Nah, jadi ancaman ini bisa membahayakan pemikiran suatu masyarakat dalam negara sehingga akan mengancam dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Ancaman di bidang ideologi ini terbagi menjadi dua jenis loh. Yang pertama ada ideologi komunis. Nah, maksudnya itu tidak mempercayai adanya Tuhan serta mengesampingkan hak individu seakan-akan negara memiliki kekuasaan penuh terhadap tiap warga negaranya. Yang kedua, ada ideologi liberal. Mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Nilai negatif dari ideologi ini menimbulkan gaya hidup yang konsumtif, sifat individualistik, hingga pergaulan bebas. Selanjutnya ada ancaman di bidang politik. Kita akan membahas ancaman politik dari luar terlebih dahulu. Yang pertama itu ada intervensi. Artinya ancaman berupa tekanan politik terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua ada intimidasi, yaitu tindakan menakut-nakuti atau memberikan gertakan dan juga ancaman. Yang ketiga ada provokasi, artinya tindakan menghasut dan memancing keributan dengan tujuan mengganggu stabilitas negara kita. Yang keempat ada blokade politik, yaitu pengepungan atau penutupan suatu negara sehingga orang, barang, dan kapal tidak dapat keluar masuk dengan bebas. Selanjutnya, ancaman politik dari dalam negeri. Yang pertama itu ada kudeta. Kudeta merupakan pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang sedang berkuasa. Yang kedua, ada separatisme, yaitu suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain. Ancaman selanjutnya yaitu ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu perdagangan bebas. Kegiatan jual beli tanpa mengenal batas-batas negara, dan setiap negara juga menghilangkan hambatan perdagangan internasional seperti kuota dan tarif. Yang kedua yaitu ancaman investasi asing membuka peluang bagi pihak asing untuk masuk dan bahkan bisa saja menguasai perekonomian negara Indonesia, dan dikhawatirkan makin lama ekonomi Indonesia akan semakin tergantung dengan asing. Yang ketiga yaitu kesenjangan ekonomi. Sebuah keadaan ketimpangan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah akibat belum meratanya pembangunan ekonomi. Yang keempat yaitu sektor ekonomi rakyat tertinggal. Karena berbagai hal seperti subsidi semakin berkurang, akibatnya usaha mikro kecil dan menengah sulit berkembang dan bersaing dengan usaha yang memiliki modal lebih besar. Yang kelima yaitu ekonomi jangka panjang memburuk dalam kaitannya dengan disintegrasi ekonomi yang memburuk dan meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Akibatnya bisa terjadi penjarahan dan perampokan di mana-mana, tentunya merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat adalah ancaman integrasi nasional dalam bidang sosial dan budaya. Hal ini dibagi menjadi dua kriteria, yaitu ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Ancaman dari luar itu dibagi menjadi 4, yaitu kemiskinan, ketidakadilan, kekurangannya literasi, dan keterbelakangan. Kemiskinan merupakan titik lemah di integrasi nasional. Kemiskinan membuka pintu bagi kekuatan radikal untuk memecah belahkan persatuan dan kesatuan nasional. Yang kedua, ketidakadilan. Hal ini menyebabkan adanya kecemburuan sosial atau perbedaan antar lapisan yang menyebabkan pertikaian di antara golongan. Yang ketiga, kekurangannya literasi. Kekurangannya literasi ini apabila berkembang di masyarakat akan membuat masyarakat menjadi terpengaruh oleh informasi-informasi yang hoaks
yang menyebabkan pertikaian di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat adalah keterbelakangan. Wilayah yang merasa keterbelakangan dan merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah akan menimbulkan gerakan-gerakan separatis, yaitu memisahkan diri dari Indonesia. Lalu kriteria yang kedua, yaitu ancaman dari dalam, yaitu sifat konsumtif, sifat hedonisme, sikap individualisme, dan gaya yang westernisasi. Ancaman yang terakhir adalah ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Bentuk-bentuknya, yang pertama, agresi atau invasi. Agresi adalah penyerangan suatu negara terhadap negara lain. Sedangkan invasi merupakan bentuk agresi yang menggunakan kekuatan militer bersenjata untuk menduduki suatu wilayah negara. Yang kedua, ada pelanggaran wilayah, yaitu suatu tindakan memasuki wilayah tanpa izin. Yang ketiga, ada sabotase. Sabotase adalah pemusnahan fasilitas militer, perhubungan, atau pengangkutan wilayah musuh oleh agen rahasia lawan atau oleh kelompok gerakan perlawanan bawah tanah. Yang keempat, ada spionase. Spionase adalah kegiatan memata-matai suatu lembaga atau organisasi dengan tujuan untuk memperoleh informasi penting atau rahasia tanpa izin. Yang kelima, ada aksi teror bersenjata, yang adalah mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban. Yang keenam dan terakhir adalah ancaman keamanan laut dan udara, yang meliputi pembajakan atau perompakan, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa.